Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya. Kita akan mempelajari suatu ilmu di mana ilmu itu adalah ilmu dasar untuk kita mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tersebut ialah dinamakan ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid. Pada kesempatan kali ini kita akan memakai buku yang disusun oleh Kiai Haji Imam Zarkasi, yaitu pelajaran tajwid yang biasanya dipakai untuk anak pesantren dasar. Baiklah, kita mulai saja. Kita sebelum belajar ilmu tajwid, kita harus tahu dulu apa itu tajwid. Ilmu tajwid ialah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Itu adalah arti dari ilmu tajwid. Kemudian untuk apa kita mempelajari ilmu tajwid? Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Jadi tujuannya itu ialah seperti yang tersebut tadi. Nah, apa yang dibahas dalam ilmu tajwid? Yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid ialah huruf-huruf hijaiyah yang 29 dalam bermacam-macam harokat atau barisnya, serta dalam bermacam-macam hubungannya. Ya, sebagaimana kita ketahui, huruf hijaiyah yang 29 itu ialah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, dan iya. Apabila disebut huruf hijaiyah yang 28, maksudnya ialah huruf yang disebut di atas selain huruf alif, ya. Terus belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Sedang membaca Al-Quran dengan baik atau sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu ilmu tajwid dan tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid, terus kemudian apa yang dibahas dalam ilmu tajwid, dan bagaimana hukumnya mempelajari ilmu tajwid, kita akan langsung saja mulai pada pasal yang pertama, ya, pasal ke-1, di mana di situ kita akan belajar tentang hal sukun dan tanwin. Oke, kita baca satu persatu. Hukum nun sukun atau tanwin, ya, itu
ada 5 macam. Jadi hukum tajwid yang berhubungan dengan nun sukun atau tanwin itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama yaitu manakala ada nun sukun ya atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Hurufun halqi. Huruf halqi itu ada 6, yakni hamzah, ha, ha, ain, ghain, dan kha. Ya, ini hurufnya. Hamzah, ha, ain, ghain, dan kha. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi, maka hukum bacaannya disebut idhar halqi. Ya. Apa itu artinya? Artinya idhar itu harus dibaca dengan terang dan jelas karena bertemu dengan huruf halqi yang 6 tadi. Ya, contohnya umpamanya. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Jadi ada nun sukun setelahnya hamzah. Maka di sini terkena hukum idhar halqi. Maka nun sukunnya harus dibaca jelas seperti ini. Man amana, itu ya. Contoh yang lain juga sama, ada nun sukun bertemu dengan ha, ya, yang termasuk huruf halqi juga. Maka kita harus membacanya minhu, jelas minnya ya, n-nya, matinya ya, nun matinya. Kemudian ada tanwin sukun bertemu dengan huruf ha, yang mana ha adalah juga termasuk salah satu huruf halqi. Maka kita membaca tanwinnya di sini, runnya itu harus jelas. Ghafurun halim, gitu ya. Kemudian contoh yang lain lagi ada tanwin dhammah juga bertemu dengan huruf ain, yang mana ain itu juga termasuk salah satu huruf halqi. Maka kita membaca tanwin dhammah di sini dengan jelas. Misalkan sami'un alim, gitu ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Sampai di sini paham ya tentang idhar halqi ya. Nah, untuk keterangannya, idhar halqi artinya menerangkan atau menjelaskan. Maksudnya dibaca terang atau jelas. Dan halqi itu sendiri artinya kerongkongan ya. Tempat keluarnya suara ketika kita berbicara. Itu hukum nun sukun atau tanwin yang pertama, yaitu disebut idhar halqi. Nah, huruf yang 6 tersebut, idhar halqi tadi, dinamakan huruf halqi kenapa? Karena makhrajnya, makhraj itu tempat keluarnya suara itu, ya, tempat keluarnya suara dari huruf yang tadi 6 itu dari mulut dan ada pada kerongkongan atau tenggorokan. Jadi bisa kita rasakan misalkan hamzah, ha, ain, ghain, kha. Nah, itu ya kurang lebih berasal dari kerongkongan ya. Kemudian kita lanjut pada hukum yang kedua tentang nun sukun
dan tanwin. Itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Ya, ulang, hurufnya Arabnya seperti ini: ya, nun, mim, dan waw. Maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Apa itu idgham? Idgham itu artinya memasukkan atau mentasydidkan. Ya, mentasydidkan itu dengan tasydid, penekanan, ya. Bi gunnah artinya dengan mendengung. Jadi dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara mendengung. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Di sini misalkan ada nun sukun bertemu dengan huruf gunnah yang tadi. Salah satunya itu nun. Ya. Maka kita bacanya memasukkan dan mendengung. Contoh, min nur, gitu ya. Jadi memasukkan itu maksudnya min ini bisa jadi tidak usah dibaca tapi langsung ke sini, seolah-olah di nun yang sini ada tasdid, ya. Jadi tasdid di sini ditekankan, digunakan tanpa kita tidak usah membaca yang nun sini. Jadi seolah-olah mi itu langsung ke sini tasdid dan mendengung. Ya, itu namanya gunnah, menggunakan, memasukkan nun yang ini langsung ke nun yang ini. Jadi bacanya min nur, gitu ya. Contoh lainnya, nun sukun bertemu dengan huruf gunnah yang mim. Bacanya, jadi nun ini seolah-olah tidak ada dan langsung digunakan ke huruf berikutnya yaitu mim, atau seolah-olah di mim ini ada tasdid. Jadi bacanya bukan man mana'a tapi mam mana'a, gitu ya. Langsung ke mim dan gunnah di sini, tasdid di sini dan mendengung. Ulangi lagi, mam mana'a, itu. Contoh yang lainnya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, salah satu huruf gunnah juga. Maka kita membacanya nun sukun ini seolah-olah tidak ada, diganti atau masuk kepada ya langsung, seolah-olah di ya ini ada tasdid. Jadi man langsung ke ya dan didengungkan. Contoh, may yaqulu, gitu ya. Bukan man yaqulu tapi may yaqulu, gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, nun sukun bertemu dengan waw, ya, dan ada tanwin kasroh bertemu dengan waw juga. Maka bacanya seperti contoh sebelumnya, seperti ini: miu waliyyu wala nasir, gitu ya. Jadi bukan dibacanya min waliyin wala nasir, bukan, akan tetapi diidgham dan gunakan miu waliyyu wala nasir, gitu ya. Nah, itu yang disebut idgham bi gunnah. Akan tetapi di sini ada catatan, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tersebut di atas,
di dalam suatu perkataan ya atau kalimat. Jadi ada nun sukun atau tanwin ketemu huruf yang idgham yang tadi, yaitu ya atau nun atau mim atau waw, tetapi dalam satu perkataan, maka dibacanya tidak idgham ya, maka bukanlah idgham, tidak dibaca idgham dan tidak ditasdidkan, bahkan harus dibaca dengan terang atau idhar. Nah, ini disebut dengan idhar wajib. Idhar wajib ya. Contoh, ini ada nun sukun bertemu dengan ya, tapi dalam satu kata, maka bukannya dunya tapi dunya. Jelas ya. Terus nun sukun bertemu dengan wa, tapi dalam satu kata, maka jelas nun sukunnya sinwanun ya. Kemudian ada lagi nun sukun bertemu dengan ya lagi dalam satu kata, maka bacanya jelas nunnya bunyanun itu, dan contoh-contoh lainnya. Oke, mudah-mudahan paham ya dua hukum nun sukun dan tanwin yang sudah kita pelajari tadi. Kalau sudah, kita lanjut ke yang ketiga tentang hukum nun sukun atau tanwin, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf antara lam atau ro, maka hukum bacanya disebut idgham bila gunnah ya. Kalau tadi idgham bi gunnah, kalau ini idgham bedanya ada bila tanpa gunnah. Idgham artinya seperti tadi, memasukkan atau mentasdidkan. Bila gunnah itu artinya tidak mendengung atau tidak menggunakan gunnah. Kalau tadi mendengung atau dengan gunnah, kalau ini tidak dengan mendengung atau gunnah. Jelas ya. Tapi dimasukkan seolah-olah ada tasdid seperti yang tadi. Contoh ya. Di sana ada sukun, nun sukun bertemu dengan lam. Ya. Huruf bila gunnah, maka dibacanya dimasukkan ke lam tetapi tidak gunnah. Jadi bacanya malam. Ya. Contoh lagi, nun sukun bertemu dengan ro. Bacanya tetap digunakan ke ro, diidghamkan ke ro, tapi tidak gunnah, tidak mendengung. Jelas. Contoh seperti ini. Mir rabbihim. Itu ya. Min rabbihim dibacanya mir rabbihim. Kalau ini man lam dibacanya malam. Itu. Contoh lain. Ada nun sukun yang ini ada tanwin kasroh bertemu dengan ro, maka dibacanya min samaratir rizqo ya, tinnya langsung ke ro, tir rizqo gitu ya, seolah-olah di ro ini ada tasdid. Contoh yang lainnya, nun sukun bertemu dengan lam, bacanya bukan walakin la, tapi walakin la ya'lamun gitu ya. Jadi masuk atau idgham ke la nun sukunnya, seolah-olah nunnya nggak ada. Jadi walakin la ya'lamun gitu ya.
Oke, semoga paham juga yang ketiga ini. Kalau paham, kita lanjut ke yang bab keempat dari hukum nun sukun atau tanwin, ya. Yang keempat itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, ya, maka hukum bacaannya disebut iqlab, ya, iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab artinya membalik atau menukar. Jadi intinya huruf nun atau tanwin itu membacanya ketika itu dibalik, ditukar menjadi mim. Jadi yang mati nun atau tanwin tapi bacanya seperti mim. Untuk jelasnya kita lihat contoh berikut. Ya. Ini ada domah tanwin bertemu dengan ba, ya. Maka bacanya bukan sami'un basir tapi sami'um basir, gitu ya. Jadi ba ini berubah seperti mim, sami'um basir, gitu ya. Contoh yang lainnya itu ada nun sukun bertemu dengan ba, maka bacanya bukan tanbihun tapi tambihun, gitu ya. Contoh yang lainnya ini ada kasroten atau tanwin kasroh bertemu dengan ba, maka bacanya bukan kiromin baroroh tapi kiromim baroroh. Nah, di sini jadi mim, nah, ada mimnya dan seterusnya. Mudah bukan? Kita lanjut lagi pada bab yang kelima, hukum nun sukun atau tanwin. Ini hukum yang terakhir dari bab nun sukun atau tanwin, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 15 tersebut di bawah ini, maka huruf bacaannya disebut ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya menyamar atau menyembunyikan. Hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Dan cara membacanya adalah samar antara idhar, jelas, dan idgham, ya, seperti memasukkan. Artinya harus terang tapi disambung dengan huruf yang dimukanya dengan mendengung. Untuk lebih jelasnya, huruf izhar halki itu ada 15, antara lain ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, dot, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Huruf-huruf ini ialah semua huruf hijaiyah selain huruf-huruf yang sudah dipakai di bab-bab hukum nun sukun atau tanwin sebelumnya, ya. Jadi selain huruf yang sudah disebutkan di bab sebelumnya tentang hukum yang 4 tentang nun sukun atau tanwin, nah ini huruf sisa dari huruf-huruf tersebut, gitu ya. Misalkan yang pertama tadi
hukum tentang idhar halki. Itu kan ada 6 huruf ini. Kemudian tentang huruf idgham bi gunnah ada 4 ini, ya. Kemudian yang ketiga tentang bila gunnah itu ada lam dan ro. Kemudian hukum yang keempat yaitu tentang iqlab, itu huruf ba saja. Nah, huruf yang pada bab kelima ini ikhfa hakiki itu adalah sisa dari huruf hijaiyah yang sudah dipakai di hukum sebelumnya. Nah, disebut dengan ikhfa hakiki. Gitu ya. Nah, contohnya begini. Ininya ikhfa. Bacanya bukan min ju tapi min ju. Minnya kurang jelas, samar, tapi jimnya jelas. Mingju. Nah, ini juga bukan yantiku tapi yang tiku gitu ya. Bukan anda dan tapi angdada gitu ya. Bukan minkum tapi minkum gitu ya. Bukan angfusakum tapi angfusakum begitu. Baiklah teman-teman sekalian, paham ya kira-kira? Kita baru saja mempelajari pasal ke-1 tentang hukum nun dan tanwin. Jadi pasal ke-1 dalam ilmu tajwid di buku ini membahas tentang hukum nun dan tanwin, yang mana ternyata hukum sukun, nun sukun dan tanwin itu di sini ada 5 hal ya. Yang pertama idhar halki, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah ya. Yang keempat ada iqlab, dan yang kelima ada ikhfa hakiki. Mudah-mudahan paham tentang hukum yang pertama ini, bisa dihafalkan, bisa dipraktekkan. Semoga dengan itu bacaan kita akan lebih baik dan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.